Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Para jemaah sekalian, para karyawan dan juga karyawati Yakkes Telkom Jawa Barat yang semoga senantiasa dilindungi oleh Allah Azza wa Jalla. Ini adalah pertemuan kita yang kedua dari kajian singkat tentang fikih Ramadan. Dan insya Allah kita akan membahas tentang keutamaan berpuasa atau keutamaan saum. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan juga Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shama Ramadana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Siapa yang berpuasa di antara kalian di bulan Ramadan atas dasar iman, atas dasar mengharapkan pahala, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang telah berlalu. Kita akui bahwa tidak ada satupun manusia yang tidak memiliki dosa. Setinggi apapun tingkat keimanan mereka, setinggi apapun ketakwaan mereka, pasti semua orang pernah melakukan dosa dan kesalahan. Dan Allah Azza wa Jalla adalah sembahan kita, pencipta kita yang maha luas ampunannya, maha luas pemaafannya. Dan di antara cara Allah Azza wa Jalla untuk menggugurkan dosa-dosa kita adalah dengan memerintahkan kita berpuasa, yang itu manfaatnya kembali kepada kita. Allah mengampuni dosa-dosa kita. Hanya saja perlu diperhatikan baik-baik jemaah sekalian, bahwa dosa-dosa yang berkaitan dengan sesama manusia itu tidak otomatis diampuni oleh Allah Azza wa Jalla. Seperti misalkan orang pernah menzalimi saudaranya, entah mengambil harta misal, atau memukul, ya, menyakiti hati mereka dengan memaki misalkan, ini tidak otomatis diampuni oleh Allah Azza wa Jalla. Maka yang perlu kita lakukan adalah, di samping kita memperbanyak ibadah seperti puasa, kita pun mesti meminta maaf kepada yang bersangkutan. Kalau misalkan ada hak mereka yang belum kita tunaikan, maka kita wajib menunaikan hak mereka. Utang dibayar, ada titipan dikembalikan, kemudian kalau ada harta yang pernah diambil, maka itu pun mesti diganti. Nah, dengan seperti itu baru dosa antara sesama manusia itu bisa diampuni oleh Allah Azza wa Jalla. Lalu kemudian dalam hadis yang kedua, ini adalah hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan juga Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah berfirman, ini hadis qudsi ya, kullu amal ibni Adam lahu illa siyama fa innahu li wa ana ajzi bihi. Semua amal ibadah anak Adam itu adalah bagi dirinya sendiri, kecuali puasa, maka puasa itu hanya untukku, dan aku yang secara langsung akan memberikan pahala untuknya. Perhatikan jemaah sekalian baik-baik. Di dalam hadis ini seolah-olah Allah menyatakan bahwa hanya puasa saja yang untuk Allah. Padahal kan sejatinya semua ibadah kita hanya untuk Allah. Dari sholat kita, zakat kita, saum kita, haji kita, sedekah kita, semuanya tidak ada yang tidak untuk Allah. Semuanya untuk Allah Azza wa Jalla. Tapi maksud Allah menyebutkan bahwa semua amal anak Adam untuk dirinya kecuali puasa, maka puasa adalah untukku. Maksudnya adalah bahwa puasa itu adalah di antara amalan yang tersembunyi, di mana orang yang puasa dan gak puasa itu seringkali tidak bisa dibedakan. Contoh misalkan, kita berkumpul nih di masjid di hari Jumat begitu. Kita melihat orang, apakah bisa membedakan mana yang masih puasa dan mana yang tidak? Itu tidak bisa dibedakan. Dan lagi, kalau ibadah-ibadah yang lain, itu seringkali kebaikannya langsung dirasakan secara instan. Ya, misalnya ada orang ya diketahui suaranya bagus, bacaan Qur'annya bagus begitu kan, nanti orang akan berbondong-bondong minta diajari, dia menjadi guru misal, ya, atau dia bisa berbahasa Arab, ya, orang berbondong-bondong minta diajari, minta berguru kepada dia, atau bahkan dia dipuji ini dan itu. Ini adalah di antara balasan-balasan yang Allah segerakan untuk mereka. Tapi puasa tidak, puasa itu tersembunyi.
Dan kemudian Allah juga berfirman, wa ana ajzi bihi, dan aku sendiri yang akan mengupahnya. Seolah-olah nih ya, kalau ibadah lain itu bukan Allah yang mengupahnya, yang berikan pahalanya, bukan seperti itu maksudnya. Jadi kalau ibadah yang lain itu satu kebaikan pahalanya dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat, bahkan 700 kali lipat. Tapi puasa bukan seperti itu. Puasa itu seperti pahala kesabaran. Allah berfirman di dalam surat Az-Zumar, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Hanya orang-orang yang sabar saja yang pahalanya itu diberikan oleh Allah tanpa hisab, tanpa hitung-hitungan. Jadi hanya Allah yang tahu berapa banyak sebetulnya pahala yang Allah berikan kepada orang yang berpuasa. Tidak berlaku satu dibalas 10 kali lipat atau 700 kali lipat, tidak. Tapi tidak terhingga. Demikian pembahasan tentang keutamaan saum di bulan Ramadan. Ya, bagian yang pertama, insya Allah tentang keutamaan saum di bulan Ramadan ini akan kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.